Skripnya udah kita siapkan. Jadi Uma, Ibu Hasanah, kita udah izin dari protokol negara. Nanti ada skrip MC itu udah dibakukan Ustaz. Udah dibakukan oleh protokol kenegaraan. Jadi nanti kalau MC lagi atau nggak cari di Google. Jadi itu udah kita siapkan. Nanti kami sharekan di grup Ustaz. Udah di-ACC oleh tim Sekretariat Negara. Kami akan berikan skrip ini untuk Pondok Tahfidz OSB ya. Jadi nanti kalau antum MC datang, contohnya Tuan Guru, Ustaz Abdul Somad, datang menteri, datang siapapun ke sini, antum udah siap ready skripnya. Antum gunakan cue card. Gak ada lagi MC yang masih gunakan map. Saya tak mau lagi ada generasi USB yang antum MC, antum masih menggunakan map. Mapnya batik pula. Gunakan cue card. Nanti kita kasih contoh. Jadi belajar MC, belajar speaker, influencer, bagaimana mempengaruhi orang. Seperti antum nggak sadar loh. Kita udah bicara 30 menit loh hari ini. Kenapa antum nyaman? Karena antum dimainkan emosinya hari ini. That public speaking. Antum nggak sadar lah. Hampir 30 menit anak bicara hari ini. Antum dimainkan emosinya. Oh, kalau antum lihat dari depan, Bunda, tadi di antara mereka banyak yang berlinang air mata ketika anak bicara tentang ibu. Tapi dalam sekejap air mata itu hilang. Gara-gara TV One memang beda. Setelah itu antum dimainkan emosinya lagi. Gara-gara apa? Gara-gara mikrofon ini hinggap ke dia, ke belakang. Antum pasti banyak berdoa, ya Allah jangan sampai ada yang maju ke depan. Tahu-taunya Yusuf yang maju ke depan dan dia spektakuler tampil ke depan dan first speaker mendapatkan one sertifikat dari kamu ya. Public speaking. Jadi Anda sambil memperkenalkan diri tanpa sadar ini adalah public speaking kan. Anda bicara influence other, mempengaruhi orang. Jadi kan, that skill komunikasi. Bagaimana kita bicara, orang tuh nyaman dengarnya, brother. Jangan sampai antum bicara, orang menghentikan cipta. Habis itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu angkat tangan, Afwan Ustaz, anak mau izin ke kamar mandi. Ke kamar mandi, habis itu nggak balik lagi. Berarti dia pembicaranya nggak nice di situ kawan. Jadi kalau antum ingin jadi public speaker yang hebat, yuk belajar hari ini. Siap? Siap. Tak perlu ada yang kau catat, nanti ada materi yang antum catat. Bismillah. Ada tulisan menarik, antum baca. Tulisan paling atas. 1, 2, mulai. Suaramu low 20% apa? Kenapa Pondok Tahfidz OSB ini hadir? Yuk kita lihat ketika kami roadshow dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, ternyata banyak impian dari sebuah pondok pesantren, banyak impian para wali santri, banyak impian dari ayah bunda yang hadir hari ini. Ini dia tayangannya. Kita mulai the power of dream. Ini tayangannya. Antum bisa lihat kan? Antum bisa bayangkan nggak? Antum lagi diuji, ujian hafalan di depan ustadz, orang tua antum ada di situ.
Ini tenang. Dalam banget tuh rumah dia. Kenapa nak? Punya impian. Semua punya impian. Umat punya impian. Bu Hasanah punya impian. Ustaz-ustaz punya impian. Ini pondok tahfidz masih belia, brother. Tapi dia punya impian. Izinkan kami untuk hari di acara wisudanya Umar. Andaikan nanti antum hadir di acara wisuda, anak akan melihat, ini antum sukses. Jadilah malam ini rugi kalau antum belajar public speaking. Jadi antum harus menyelami bahwa Allah kaya dengan firman-Nya sampai dia menyelami Al-Quran dengan kafah menjadi kebanggaan orang tuanya. Kenapa Anda sharekan the power of dream di segmen keempat ini di depan antum? Antum nggak bisa belajar public speaking kalau nggak ada motivasi dalam diri. Antum nggak bisa tampil menginfluence other, menginspirasi banyak orang kalau antum sendiri nggak punya motivasi. Keep kalimat anak baik-baik. Sering-seringlah berbisik di buminya Pondok Tahfidz OSB ini. Yakin nanti akan mendengar. Fahim tuh. Fahim tuh OSB. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Jadi dari sini nampak hampir 30 menit Anda bicara, antum karakternya unik, tidak mungkin sama. Ustadz yang di zona belakang yang menyaksikan hari ini, wallahi ini di luar dugaan, ini di luar rundown kami Bu Hasanah, ini di luar prediksi kami kalau ternyata antum nih punya impian yang dahsyat di pondok tahfidz ini. Berarti antum unik, tidak mungkin sama. Jadi Ustadz, ini cocok ada Ustadz, ada ibu kepala, ada Uma. Berarti di balik tangan-tangan mungil mereka, Bunda, Ustadz, di balik tangan-tangan mungil mereka, dia punya dream. Jangan kira dia tak pernah berdoa untuk kita. Anda yakin mereka berdoa untuk OSB ini, berdoa untuk founder, berdoa untuk seluruh muassis dan mu'alim di hadal ma'al. Berarti antum ini unik, tidak mungkin sama. Apa buktinya kalau antum itu unik? Nih, buktinya ini dia. Mana MC? MC, dibaca ya gak ya? Angkat suaramu, brother. Bismillah. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Ulangin ah. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Ini Bunda Ana jujur nih Bunda Uma. Biasanya kalau anak ngisi di Gontor Putra itu feel-nya itu kurang dapat karena dia karakternya male, karakter cowok. Tapi hari ini Ana juga nggak lupa nggak nanya ada santri putrinya apa enggak. Pas Ana lewat, wow ini banin semua nih. Ternyata antum ini punya karakter yang unik luar biasa. Feel Ana dapat bersama antum. Ana siap untuk ketemu lagi dengan antum Jumat berikutnya. Tepuk tangan buat antum hari ini. Andaikan hari ini Ana gagal, Bunda. Andaikan hari ini Ana gagal, Ana akan bilang ke Umar, Ana bilang ke Mas Ardi, Ustaz kayaknya harus belajar lagi nih Ana untuk memahami anak-anak. Tapi ternyata antum di 30 menit awal, antum udah kena hari ini kawan. Oh iya, antum unik. Antum bisa jadi influencer hebat. Apa maksudnya Pak Happy? Setiap santri yang kami temui tajam pada bidangnya masing-masing. Nah, ini gambar apa nah? Suaramu lau 20%, gambar apa? Hey brother OSB, ini silet lahamazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Tajam. Pintar, tajam. Tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Senyum lagi antum. Antum lagi berpikir, di balik tangisan antum sambil tersenyum, lucu lihat wajah antum. Itu namanya pohon. Dia tajam, tapi dia nggak bisa digunakan untuk menebang pohon.
Apa antum pernah melihat di Tangerang ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya bang itu bang ngapain? Ini bang, aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan nggak selesai itu urusan. Betul? Oh iya, antum bilang, oh iya benar juga ya. Ada juga ini kapak. Ini gambar apa? Ini kapak, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali empasan, tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak setajam silet. Ada yang lain. Apa kekurangannya kak? Ana belum pernah dengar santri gontor dia melanggar dan dibotak pakai kapak. Betul kan? Antum rambut antum udah panjang. Antum bilang ke barbernya, Mas ada kapak gak? Tolong dong. Gak ada. Berarti punya kita kelebihan, punya kekurangan. Begitu juga manusia, begitu juga public speaking. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Ini berapa jumlahnya Ustaz? Totalnya berapa Ustaz? 20 lebih ada? 21. Dari 21 anak di depan kami, ada yang antum suka banget MC. Ada juga di antara antum, Pak Happy saya suka banget baca berita. Ada juga di antara antum, aduh Pak Happy jujur Pak Happy saya mah gak bisa tampil ke depan. Saya mah cukup jadi scriptwriter, penulis skrip. Siap ya kak ya? Dengan cara apa? Angkat kedua tanganmu dan fokus. Yang mengangkat kedua tangan hari ini generasi Pondok Tahfidz OSB yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Siap ya? Tim multimedia ambil gambarnya ini cocok untuk highlight. Siap ya? Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran ya. Mulai. Tutup. Tutup. Buka. 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 Tutup. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Antum salah, gak ada yang tahu kalau kau salah. Antum fokus dengan tanganmu, gak tengok kanan kiri, dan antum fokus banget. Sekarang posisikan tangannya seperti ini nah. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu satu kali. Lupakan cerita 5 menit yang lalu yang buat kau bersedih. Sekarang antum happy kembali. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Public speaker yang hebat pasti akan dapat aplaus dari audiensnya. Selamat pagi. Latih titik fokusmu, brother. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Fokus kembali. Antum lama-lama lupa cerita video tadi kan? Selamat siang. Selamat pagi. Hei, nah, pakar bahasa tubuh dari California. Namanya Alan Barbara. Dia mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Aman. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kegagalan dan terjadi kiamat kubra besar-besaran. Kemarin kak di Pekanbaru fokus banget tuh mahasiswanya. Ada yang sambil berdoa Allah Akbar astagfirullahaladzim ya Allah ya. Karena dia takut salah dan takut disuruh maju ke depan. Hari ini antum salah maju ke depan. Mulai live lo kamera lo kayak siap ya. Standby Pondok OSB standby. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya semakin pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Al-jawabul jama'i yang dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Sayap kanan dulu. Bunda nanti segmen berikutnya ini sayap kanan, sayap kiri tengah kosong seperti ini. Aman. Siap ya. Tenang ya. Salah maju ke depan ya. Luar biasa loh. Udah hampir 1 jam tapi mereka fokus banget melawan sleepy loh hari ini. Selamat pagi. Selamat siang.
Yang kencang berada. Selamat siang. Selamat siang. Lupa cerita video tadi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Masya Allah. Sekarang siang. Salah menuju ke depan. Nanti kita kasih grup Omar, grup Smart, ya kan? Selamat pagi, selamat siang. Antum aman semua karena nunggu malamnya kan? Antum nunggu malamnya kan? Jangan sampai antum salah. Selamat pagi, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Cukup kawan. Dan antum bilang alhamdulillah kagak ada malamnya. Selamat pagi, selamat malam. Kaget banget ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Enggak. Nanti kita akan bikin grouping. Minggu berikutnya grouping. Ada leadernya, ada yang bertugas sebagai MC, ada yang bertugas sebagai radio announcer, ada yang bertugas sebagai penceramah. Nanti akan kita mainkan di segmen berikutnya. Oke. Masih ada waktu saya bicara? Masih banyak. Antum masih semangat? Bu Kepala, masih ada waktu kan? Antum jam berapa ininya istirahatnya? Sampai selesai. Semangat. Oh jam 10, masuk. Takutnya over gitu ya. Oke, jam 21.30 kita close, oke? Antum fokus kembali. Oh iya. Oke. Kita kembali ke satu titik ini. Ada tulisan menarik. Bismillah. Kita mulai. Kenapa hari ini Pondok Tahfidz OSB meminta kita untuk sinergi untuk belajar zona bicara? Karena kita belajar dari satu gambar ini. Kak, pegang mikrofonnya, up your voice kayak. Silakan dibaca. Ulangin ah. Dia bicaranya udah lebih nice karena megang mikrofon dengan elegan. Kasih ke belakangnya. Silakan dibaca. Dari dua vokal kita hari ini pasti berbeda-beda. Dia high voice, yang di belakangnya adalah low voice, suara bass. Ke belakangnya kasih. Pasti antum udah belajar ini kan? Oh ya, Pak Epi pasti akan nyuruh untuk baca ini kan? Enggak, bukan itu kah? Silakan berdiri. Oke, stand up kah? Oke, angkat mikrofonnya, disimpan kurosahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum, antum waalaikumsalam. Antum orang ke 215 setelah Makassar yang lupa jawab salam. Itu namanya hipno, Kak. Hipno itu mempengaruhi dari sorotan mata. Sampai kapanpun ketika ada ustadz mengatakan assalamualaikum, maka antum akan bilang assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Akil Berbagi. Masya Allah, dari mana? Dari Serang. Dari Serang. Perkenalkan nama dengan elegan. Smile face, smile voice. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Akil Berbagi dari Serang. Saya temukan nih MC banget dia. Ulangi kak, angkat mikrofonnya. Dari pondok mana nak? Dari pondok mana? Nama pondoknya adalah? Nama pondoknya OSB. OSB. Silakan ke depan nak, di sini. Oke, lihat ke kamera. Tangannya didekan dulu, dirapikan dulu. Siap ya, standby ya kak ya. Perkenalkan nama kak di depan kamera. Seperti tadi, 5, 4, 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Berbagi dari Serang. Saya panggil siapa kak? Dipanggil Akil. 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 Siapakah? Akil. Akil. Akil, kalau bicara itu, yang pertama jangan terlalu banyak moving. Tahu moving? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bangga. Iya bangga, tapi kalau kamu sering bergerak, nanti jamaahnya ikutan gerak semua ya. Jadi standby. Lihat kamera, jangan terlalu banyak moving.
3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Fakih dari Zara. Oke. Pernah jadi MC gak, Kil? Belum pernah? Sama sekali. Sepanjang umur hidup belum pernah jadi MC. Ini pertama kali dia MC. Tepuk tangan buat kakak kita ya. Kan kalau di pondok kan ada muhadoroh. Di sini ada muhadoroh. Ada. Ada MC-nya kah? Ada. Antum belum pernah MC muhadoroh? Belum pernah? Bismillah, ini pengalaman pertama buat dia ya. Ini skrip yang kami gunakan saat acara KTT ASEAN dan G20 di Bali. Nanti Akil baca, jangan buru-buru, oke? Dari sini Kil, lihat kamera, standby. Kita latihan untuk MC terlebih dahulu. Simulasi public speaking part 1, 3, 2, standby. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih khidmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama Ilwah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama atau Republik Indonesia. Pada yang mulia Menteri Agama atau Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. Tepuk tangan buat kakak kita yang bicara. Boleh saya evaluasi Akil? Nah, ini namanya cue card. Jadi nanti kalau ada event OSB, Pondok Tahfidz, gunakanlah cue card like this. Di belakangnya logo Pondok Tahfidz OSB, Orange People. And then tulisannya di dalamnya. Jadi tidak ada lagi yang masih menggunakan map. Nanti minggu depan kamu MC-nya nak, tapi buat cue card seperti ini. Logonya Pondok Tahfidz OSB. Oke, you MC, you the next master of ceremony. And then dalamnya ada tulisan. Kak, ini bukan atau. Jadi di sini ada garis miring, itu jeda. Jadi Kak, MC di istana itu semua pakai jeda. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bukan Menteri Agama atau Republik Indonesia. Oke, tidak apa-apa, kita masih belajar lagi. Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi bacanya per kata. Antum di sini aja, nanti akan munculkan di layar. Ya Kak ya? Ya nanti next Friday you akan belajar bagaimana reading script, membaca skrip yang elegan. Ulangi Kak, tanpa ada atau. Oke? Betah nih Akil bicara hari ini ya. Tepuk tangan buat Akil hari ini. Standby nak. 3, 2, mulai. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Ayo lagi, tepuk tangan buat kakaknya. Udah lebih nice, udah lebih luas cara bacanya. Dan sekarang evaluasinya adalah gelas terakhir. Kak, kalau baca skrip, antum khotib Jumat, antum jadi penceramah, antum sambutan, and then you megang skrip seperti ini, maka 70% mata kita harus ke audiens, 30% ke teks. Jangan sebaliknya. Khawatirnya kalau kita lihat ke sini terus, pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Ini pada kemana orang-orang gitu ya? Siap Gil? 70% ke kamera, 30% ke teks. Kalau goal, saya kasih reward buat Akil hari ini. Tepuk tangan buat Akil. Siap Kak? Semangat banget Akil. 3, 2, standby, mulai. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Masa gak menyangka ternyata ada generasi USB yang seperti ini ya. Nice.
Keren banget. Nih, bentar. Jumat depan MC-nya 2 orang. You and you. Oke, MC-nya 2 orang. Nanti ada opening dulu, ada tilawah dulu nanti kayak pembaca. Nanti saya kirimkan dan acaranya ke Ibu Kepala ya. Nanti you improve 2 orang dan gunakan cue card. Siap? Siap. Sebentar ya, ada satu hal. Ibu Kepala mohon izin untuk memberikan reward ini untuk kakak kita. Dia udah berjuang 3 segmen, 3 tag loh kak. Mohon Ibu Kepala untuk berikan reward untuk ini baru kali ini loh dia tampil sebagai MC. Ini pengalaman pertama buat dia dan langsung di tag. Silakan. Silakan diambil sertifikatnya dan silakan diambil gambarnya. Ini pertama kali dia tampil sebagai Master of Ceremony. Karena Master of Ceremony itu butuh challenge untuk membacakan skrip yang dibacakan saat acara G20 di Bali kemarin. Barakallahu fikum jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Skripnya jangan dibawa ke kamar. Ini buat acara besok dirangkas. Oke, Nak. Kenapa hari ini belajar tentang dunia zona bicara? Antum harus belajar dari orang-orang yang ada di bawah bendera ini. Siapa yang bisa menebak Pondok Tahfidz OSB? Ini bendera mana? Hai, siapa yang bilang Zimbabwe? Angkat tangan kanannya. You adalah orang ke-215 setelah kampus Sumatera Utara dan jawabanmu salah, kawan. Tapi berani dia Zimbabwe Pak Happy. Tepuk tangan dong buat yang udah bicara. Salah nggak apa-apa. Ada yang nggak tahu lagi nggak? Uruguay. Ada yang bilang Uruguay. Ada yang bilang juga Brazil. Ada yang bilang Brazil nggak? Ini Brazil bukan? Nah, hai Pondok Tahfidz OSB. Awal Maret 2020, saat pandemi, kami diberi amanah oleh protokol dan kenegaraan untuk memberikan materi skill komunikasi dan tempatnya adalah di Kepulauan Solomon. Solomon Island. Ketika kami flight menuju Solomon Island bersama 10 tim protokol dan kenegaraan, apa yang terjadi? Ketika landing di sana, Masya Allah, kami melihat orang tua hebat di bumi Solomon ini. Panitianya mengatakan, Pak Happy Chandra, aulanya sudah siap. Pak Happy Chandra, silakan masuk ke tempat kami. Pak Happy Chandra, tapi mohon maaf tidak ada sound system, tidak ada layar infrared dari laptop yang Anda pakai, tidak bisa digunakan di tempat kami. Karena apa? Karena Solomon Island adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Pondok Tahfidz OSB itu keren banget tempat ini, brother. Antum lihat nih tempatnya. Asramanya nggak enak dipandang. Ini santrinya, ini orang tuanya, asramanya di sini, mereka sholat di situ, mereka belajar di situ. Ketika kami tanya, hey Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai seperti ini? Mereka mengatakan apa? Pak Happy Chandra, Mr. Happy Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu bukan karena COVID-19 kami terpuruk, tapi mereka terpuruk. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah pohon yang besar ini, people. Ini pohon sumber penyakit bagi orang-orang Solomon. Ini pohon sumber wabah bagi orang Solomon. Dan mereka ingin belajar bicara di situ. Walaupun dikatakan negara termiskin, tapi ingin belajar MC, belajar jadi motivator. Karena mereka ingin menghancurkan pohon ini. Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting, karena mereka tak punya itu. Hanya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Rabbana, kami berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur dengan teriakan ini. Antum tahu apa yang terjadi? Kalam, the magic of word, kekuatan kata-kata, bicara, mereka teriak kepada Robnya hanya dengan teriakan. Pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kalau antum bilang, Pak Happy, apa hubungannya dengan public speaking? Lisan kawan. Satu kata itu bisa menembus semua kepala. Tapi satu peluru itu bisa menembus hanya dengan satu kepala. Jadi satu kata yang antum keluarkan itu bisa menembus ruang dan waktu. Antum bicara dan bicara, antum benar-benar inspiring others. Pohon aja bisa tumbang hanya dengan bicara, hanya dengan teriakan. Kesimpulannya apa? Belajarlah dari spirit bangkit warga di bumi Solomon. Orang Solomon itu kawan, mereka walaupun dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik,
Tapi mereka pengen belajar bicara. Mereka nggak punya kostum seindah anak-anak OSB hari ini. Mereka nggak punya ruangan seindah ruanganmu hari ini, kawan. Ini ujian kita bahwa mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Tidak ada generasi OSB yang mengatakan, Pak Happy saya nggak pede untuk maju ke depan. Buang kalimat itu. Tuh, lihat orang Solomon. Dia terpuruk tapi dia percaya diri, dia powerful. Kalau antum mengatakan, Pak Happy saya nggak pede, buang kalimat itu. Orang Solomon pede-pede, kawan. Padahal mereka pun nggak punya gedung seindah Pondok Tauhid OSB. Yang kedua, antum mengatakan, Pak Happy pondok kami masih kecil, OSB ini masih kecil. Kalau antum masih mengatakan itu, belajarlah dari bidak catur ini. Karena apa? Antum kalau main catur, kan? Ada yang suka main catur kah? Pernah main catur? Yang suka main catur, antum lihat di pion. Dalam permainannya, dia kecil tapi nggak boleh mundur. Kalau antum mengatakan, Pak Happy pondok kami masih kecil, kata Bu Kepala mungkin gitu, Bu. Pak Happy, ruangan kami masih kecil, aula kami masih kecil. Antum juga, Pak Happy rumah kami kecil, pecimu kecil. Belajar dari bidak catur ini. Dia kecil tapi gak pernah mundur. Yang ketiga, sampaikan salam cinta kami untuk orang tuamu. Tidak ada lagi generasi OSB yang punya orang tua ketika antum pulang ke rumah, tapi ada orang tua yang masih seperti ini kepadamu. Itu bapak lagi ngapain, nak? Itu bapak lagi ngapain? Itu bapak lagi marah. Dia mengeluarkan kata-kata, the magic of word. Dia teriak. Satu teriakan seorang bapak atau ibu dan teriakannya tidak enak didengar. Lisannya mengeluarkan kata-kata, public speaking. Public speaking seorang bapak dan marah-marah. Satu kata teriakan ternyata bisa membunuh jutaan hormon orang yang diteriak ini. Nanti kalau suatu saat kau pulang ke rumah, belajar public speaking, you katakan kepada orang tuamu, Pak, Bu, aku belajar public speaking. Ternyata bunda, ketika ibu marah kepada anakmu ini, satu teriakanmu bisa membunuh jutaan hormon anakmu ini. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, kawan. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Fahim tuh? Orang Solomon yang pertama harus percaya diri, yang kedua harus mengenal bidak catur, kecil tapi nggak boleh pintar. Yang ketiga, belajarlah dari teriakan, karena satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon. Kalimat-kalimat saya selama 1 jam itu pun bisa mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Dengan cara apa? Bicaranya yang powerful dan bukan sekedar bicara. Antum bawa tulis, buka catatannya dan saya dikte hari ini. Tulisannya adalah, silakan ditulis. Tuliskan, bicara itu penting. Kelas? Jangan yang penting bicara. Antum kasih tanda kutip semuanya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Atau dalam kurung juga boleh. Itu quote kami malam hari ini di segmen 1. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi nanti Jumat berikutnya gak ada lagi generasi OSB yang mengatakan, yang penting saya ngomong. Pasti gak beres ngomongnya. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Ngaji itu penting, jangan yang penting ngaji. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Coba dibaca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, katakan. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Amazing, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bapak Bunda, itu yang bisa kami sampaikan di segmen hari ini. 1 hour, 1 jam bersamamu sangat berdinamika malam hari ini. Saya tak mengira ternyata mereka ada zona feelingnya kuat juga. Itu yang membuat antum terharu, yang membuat antum berdiri air mata, tapi dengan air mata antum lama-lama hilang dengan kalimat bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih. 1 hour, 1 jam berikutnya Jumat depan. Nanti mohon izin Bu Kepala, mungkin nggak kalau mereka ada tabelnya, mungkin bisa ya. Tapi cukup ya Ustaz ya. Nanti ada tabelnya karena ada beberapa yang harus antum catat. Nanti duduk manis seperti ini, and then MC-nya adalah, namamu siapa? Hafiz. Dan namamu siapa kan?
Nanti saya kirimkan rundown acaranya dan you improve buat cue card yang menarik. Nanti standby di sini, kita tag lagi dengan kamera like this. Ini live record apa hanya record Kak? Record ya. Tolong di set untuk segmen 1 Jumat malam hari ini, dan duduknya nanti kan sayap kanan, sayap kiri tidak berubah. Antum di situ gak berubah ya Kak ya duduknya ya Nak ya. You sampai belakang pun gak berubah. Tapi sekali akan move yang di belakang, coba nanti merasakan duduk paling depan. Saya Bichandra bersama tim mohon izin setelah ini kami akan menuju ke Rangkas Bitung Bunda. Mohon doa untuk semuanya, sampaikan salam kami untuk saudara Dwi Gunawan. Mudah-mudahan cepat bisa ketemu dengan beliau. Saya Bichandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya anak foto dulu deh sama mereka.